Membantah mecin bikin bodoh. Nah itu jelas Pak. Itu kayak kebelet buang air besar terus pegang batu. Nggak ada hubungannya. Iya betul. Pernah ngomong kayak gitu berarti? Pernah. Itu gimana tuh? Kan mecin katanya banyak orang bilang bikin bodoh lah apa segala. Jadi itu istilah itu kita flashback. Jawabannya adalah micin tidak bikin bodoh. Oke. Selesai, case close. Kenapa bisa bilang gitu? Jadi di zaman ada penelitian, micin itu adalah nama lain dari monosodium glutamat. MSG. MSG. Orang-orang tuh ngomong MSG tapi nggak tahu bahwa glutamat adalah salah satu komponen dari asam amino non esensial. Dan glutamat itu memang rasanya gurih, umami kalau orang bilang. Umami, orang Jepang bilang umami itu. Gurih dan memang penemu MSG itu Jepang. I see. Ya dan glutamat itu awal mulanya itu ada alami Bang. Dari jamur. Oh, jadi iya benar. Nah, kita close dulu sampai situ ya. Iya. Glutamat itu adalah memang memberikan sensasi gurih. Maka dikombinasikanlah dengan garam menjadi monosodium glutamat untuk menjadi penyedap makanan. Nah, intake hariannya berdasarkan WHO dan kawan-kawan adalah 30 mg per kilogram berat badan. Bang Radit berat berapa? 66. Berarti 1980 maksimal. 1980 kilogram per hari. Per hari. Bukan kilogram, 1980 miligram. Oh, oke. Jadi artinya 1 ton itu berapa? Mati Tuhan. Jadi anggap aja 2 gram. Anggap aja 2 gram MSG. 2 gram MSG. 2 gram MSG itu sekitar kalau nggak salah itu sekitar gimana ya? 2 sendok makan lah, gede tapi penuh. Gede, segini. Nah itu dulu intake-nya. Kalau kebanyakan MSG itu sifatnya akan seperti natrium. Ada 3 hal. Kebanyakan ya. Jadi kita makan MSG dalam jumlah banyak lebih dari dosis yang diperlukan. Oke. Jadi kalau makan bakso langsung sak bungkusnya. Makan bakso wabur gitu langsung. Tapi nggak ada kan orang makan bakso langsung? Ada. Ada. Tadi diceritain. Ada beberapa orang yang seperti itu. Sensorik lidahnya kurang, rasanya kurang asin, tambahi terus. Nah resikonya kalau berlebihan itu ada 3. Yang pertama hipertensi. Jadi dia konsumsi MSG berlebihan dalam waktu lama. Yang kedua adalah sindroma metabolik. Dia konsumsi MSG berlebihan dalam waktu lama. Yang ketiga ya gak jauh-jauh dari dia akan ngerasa sensorik lidahnya akan berkurang. Karena toleransi sama toleransinya asin. makin turun. Nah, masalahnya dari beberapa penelitian kalau di bawah itu ya gak apa-apa. Nah terus kenapa bisa ada statement micin bahkan bikin bodoh. Jadi ada penelitiannya ini di hewan. Penelitiannya itu di tikus. Teman-teman bisa cari. Kalau nggak percaya, cek ChatGPT 4.0. Ada. Oh, di ChatGPT ada. Ada. Penelitiannya bisa dicek. Penelitian apakah yang dibilang membuat MSG itu bikin bodoh. Penelitian itu diteliti di otak tikus. Tikus putih. Mencit kalau kita bilang di dunia farmasi atau dokter. Ini dikasih intake MSG. Ternyata membuat otaknya jadi kecil. Tapi intake MSG-nya tuh suntikan. Dan itu banyak dosisnya. Oh artinya kalau kita pakai hitungannya Dokter Tirta tadi sudah jauh melebihi. Iya, jadi kan? jangan berlebihan. Selama aman, nah ternyata selama aman itu sifatnya jadi kayak garam. Jadi karena lucunya soalnya kayak gini, oke saya nggak makan micin, oke. Tapi Anda mengganti rasa gurih itu dengan garam yang ekstrim. Karena sama aja. Sama intake natrium kita tuh 2 gram per hari. Langsung dipukul rata 2 gram per hari. Nah terus kita ngerasa kayak wah saya nggak pakai MSG kok. Terus saya pakai garam dapur. Tapi banyak mencapai 2 gram sama jadi hipertensi juga. Karena memang katanya yang banyak bikin hipertensi adalah konsumsi garam yang berlebih kan. Iya garam. Itu yang paling utama betul, kan. karena glutamat ini kalau mau dijadikan penyedap harus dicampur sama garam. Makanya disebutnya MSG. Nah kejadian ketiga kenapa kok muncul narasi itu. Karena muncul adalah sindrom namanya Chinese Restaurant Syndrome. Itu udah dibahas di mana-mana. Ya itu. Jadi MSG ditemukan di Jepang, terus digunakan oleh restoran-restoran Chinese yang pada waktu itu booming di Amerika. Dan saat itulah mulai muncul narasi bahwa kamu hati-hati makan micin karena menyebabkan karsinogenik dan kawan-kawan. Yang mana akhirnya di penelitian dibantah, nggak ada. Maksudnya kenapa? Kenapa ada Chinese Restaurant Syndrome? Karena gurih banget, karena orang anggap itu enak banget. Nggak, artinya ada pihak yang bilang bahwa ini terlalu rame ini restoran Chinese ini gitu. Iya, jadi disebutnya Chinese Restaurant Syndrome. Bisa di sejarahnya di situ. Dan akhirnya tuh masuk kemana-mana dan ada image bahwa micin bakal bodoh yang sebenarnya kita harus luruskan bahwa kamu konsumsi berlebihan is not good for your life tapi after long effect. Tapi kalau misalkan makan ya sesuai dengan dosis anjuran dan kamu juga hidup sehat dan makannya juga bukan ultra processed food ya nggak masalah.